Ketiga, yang perlu teman-teman ketahui ada masalah di Indonesia itu adalah penyimpanan cadangan energi kita itu masih kecil dan terbatas. Nah, sementara bantalan-bantalan tadi itu masih berfungsi, seharusnya kita atau pemerintah Indonesia itu melakukan optimalisasi untuk memperbesar cadangan yang kecil dan terbatas tadi sehingga bisa muat lebih banyak dan kita bisa juga lebih aman. Mumpung bantalan kita masih bekerja nih, apa salahnya kita tambah, kita perluas, kita perbanyak. Jadi kalau keadaan semakin buruk, stok kita sudah siap. Nah, selanjutnya ini lebih teknikal ya teman-teman. Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Dan bukan cuma memanfaatkan, tapi mengoptimalisasikan gitu. Dan sebenarnya teknologi yang ada ini cukup menjanjikan teman-teman. Jadi gini, kita punya dua hal nih, EOR sama RFCC. Oke, kita bahas satu persatu. EOR itu teknologi untuk mengeluarkan minyak yang sebelumnya tidak bisa naik sendiri ke permukaan. Nah, dalam dokumen resmi SDM, EOR memang disebut terang-terangan sebagai salah satu alat utama untuk menaikkan cadangan dan mendukung produksi, sama eksplorasi dan optimalisasi existing sumur yang sudah kita gunakan gitu. Nah, selanjutnya RFCC. Jadi RFCC itu teknologi yang membuat pengolahan minyak di Indonesia, di kilang-kilang minyak Indonesia itu jauh lebih efisien dan efektif serta optimal, teman-teman. Jadi residu minyak berat yang sebelumnya terbuang atau tidak terpakai atau nggak ada azas manfaatnya, ada nilai ekonominya, bisa diolah jadi BBM berkualitas tinggi dan gas sehingga itu membantu banget ketersediaan dan supply yang ada di masyarakat kita. Kedua teknologi ini pemerintah udah ada. Dan waktu bantalan ini lagi berjalan, seharusnya ini dioptimalkan lebih besar lagi. Sehingga kapasitas produksi domestik kita bisa naik. Kedua, pengolahannya juga bisa lebih optimal gitu. Dan sementara ini sudah berjalan ya teman-teman. Dan gue pikir efeknya cukup membantu atas ketersediaan gas, BBM, dan kestabilan harga ini. Jadi EOR itu membantu menaikkan produksi kita, RFCC membuatnya lebih efisien dan lebih optimal, teman-teman. Nah, kombinasi kedua hal ini jelas akan membantu sekali ketahanan kita menghadapi shock atas krisis energi yang terjadi di dunia ini.